Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Semawar kelas 11. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata pelajaran kimia. Semoga tidak bosan-bosan. Jangan lupa untuk selalu cek PJJ selama kalian belajar di rumah. Bapak Ibu sekalian, kemarin terakhir kita sudah membahas tentang campuran asam dan basa ya. Bahwa ternyata ketika asam dicampurkan dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. Nah, yang kemarin kita bahas itu, kita sudah bahas tentang bagaimana cara penulisan persamaan reaksinya dan bagaimana cara menyetarakannya. Kalau ada yang lupa, nanti Ibu kasih video tambahan ya. Yang hari ini harusnya kita akan bahas itu tentang penentuan pH larutan dari campuran asam dan basa. Seperti yang sudah pernah Ibu mention bahwa akan ada beberapa step untuk penentuan itu. Jadi kalian perlu yang namanya konsep prasyarat. Atau sebelum kalian bisa menentukan pH, kalian itu harus bisa dulu tentang konsep ini. Konsep prasyaratnya apa? Tentang stoikiometri reaksi yang sudah dipelajari di kelas 10 semester 2. Ya, tapi pasti agak lupa-lupa ya. Jadi hari ini Ibu mau bahasnya tentang konsep prasyaratnya dulu. Jadi belum penentuan pH campuran belum ke intinya. Ini baru pembukaan gitu ya. Nah, pendahuluannya Ibu langsung kasih contoh soal. Misalnya ada 16 gram NaOH, MR-nya 40 direaksikan dengan 100 ml H2SO4 1 molar. Tentukan konsentrasi larutan yang terbentuk. Jadi yang ditanya adalah tentukanlah konsentrasi. Ingat bahwa Ibu selalu bilang konsentrasi itu boleh juga kita anggap sebagai molaritas ya. Kalau dalam pelajaran ini konsentrasi itu banyak, tapi kita boleh anggap konsentrasi itu sama dengan molaritas pada pelajaran ini aja ya. Biar mudah. Oke, kita tulis dulu yang pertama yang diketahuinya apa. Ingat, Ibu selalu bilang bahwa yang diketahui itu apa-apa saja angka-angka gitu kan ya. Biasanya angka-angka yang ada dalam soal. Nah, Ibu udah buletin ya semua angkanya. Yang pertama ada 16 gram NaOH. Oh, berarti satuan gram itu untuk siapa sih satuan gram? Oh, satuan gram itu untuk massa. Ingat ya. Jadi kita tulis massa punya si apa? Punya si NaOH-nya itu ada 16 gram. Oke, next. Ada 40. Ini udah dikasih tahu ya bahwa dia sebagai MR. MR siapa? Tentunya mRNaOH-nya 40. Kita lanjut, angkanya mana lagi nih? Oh, ada ini 100 ml. Ingat, mililiter satuan untuk siapa? Satuan untuk volume ya. Volume siapa? Berarti volume H2SO 4. 100 ml berarti berapa liter? 0,1 liter ya. Oke, lanjut 1 M. M kapital, M besar yang ada sudutnya. Kata Ibu tandingannya bukan 1 miliar, tapi 1 molar. Oh, berarti dia molaritas ya. Molaritas punya si H2SO 41 molar. Oke. Setelah ini kita tulis juga apa yang ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah konsentrasi larutan yang terbentuk atau molaritas larutan yang terbentuk. Berarti boleh kita tulis M kapital molaritas larutan setelah reaksi atau yang terbentuk gitu ya. Oke, setelah itu kita jawab apa yang harus kita lakukan pertama kali. Kita pindah sebelah sini yang lebih luas. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tentunya adalah kita harus mereaksikan antara asam dan basanya. Basanya NaOH direaksikan dengan asamnya H2SO4. Oke, hasilnya jadi apa ya? Ingat kemarin kan kita udah bahas ya. NaOH-nya kita pecah dulu jadi Na plus dan OH-. Karena dia basa pasti menghasilkan OH-. OH-nya udah dipecah berarti sisanya tinggal Na. Cek Na-nya golongan berapa. Na-nya golongan 1 berarti plus 1. Oke, kalau lupa nanti dikasih video tambahan. H2SO4 asam atau basa, karena dia asam pasti menghasilkan H+. Sisanya berarti tinggal anion SO4 2-. Tambah angka 2 boleh karena H-nya jumlahnya ada 2. Setelah itu kita tukar-tukaran pasangan gitu ya. Oke. Jadi apa? Jadi Na2SO4. Setelah tukar-tukaran pasangan ya, tambah 2O. Oke. Udah nih, setelah ini kita cek apakah dia setara. Na-nya di sini jumlahnya berapa? Oh, ada 1. Di sini ada berapa? Ada 2. Oh, karena beda jumlahnya maka kita tambah ya di depan sini koefisien 2. Oke, setelah itu kita cek juga misalnya O-nya. Di sini O-nya ada berapa nih? 2 kali 1 2. Berarti ya di sini O-nya ada 4 nih. Oh, berarti
berarti 2 tambah 4 ada 6, di sini baru ada 1 sama 4. Karena di sini udah ada 4, berarti tinggal kurang 2 ya. Di sini O-nya kita tambah di sini 2, koefisien 2. Oke, udah setara. Ini kalau ada yang lupa cara menyetarakan, nanti Ibu tambahin video yang lain ya nanti. Oke, setelah itu kita bikin awal reaksi sisa. Ini diagram awal reaksi sisa namanya, menceritakan tentang mula-mulanya kita punya zatnya itu berapa, nanti pas bereaksi itu berapa banyak yang ikut bereaksi, dan sisanya nanti berapa. Oke, ARS ini nanti akan diisi dengan angka-angka nih di setiap zat ini berapa, zat itu berapa gitu ya. Nah, angka-angkanya tuh harus dalam bentuk mol. Jadi kita harus cari dulu, tetap cari mol. Mol siapa yang pertama dicari? Boleh mol NaOH dulu. Karena ingat yang diketahuinya massa dan MR ada kan ya. Rumus mol sama dengan massa dibagi MR. Oke, mol NaOH-nya jadi massanya 16, MR-nya 40, 16 dibagi 40 jadi 0,4 mol. Oke, berarti NaOH-nya di sini ya harus sejajar, ingat. NaOH-nya 0,4 mol. Oke, sip. Sekarang H2SO4-nya, mol H2SO4 karena dia nggak ada masanya nih, yang ini ya adanya volume dan molaritas kan H2SO4 jadi jangan pakai rumus ini karena kan nggak ada masanya. Kita pakai rumus yang molaritas dikali volume. Molaritasnya 1, volumenya 0,1, jadinya 0,1 mol gitu. Jangan lupa ya, ini harus pakai satuan nih ini juga. Oke, udah kita masukin ke sini 0,1 mol. Nah, setelah itu kita ngapain lagi? Kita cari yang namanya cari bereaksi pembatas. Gampang kok, tinggal kita bagi yang ada di A gitu ya, mol awal dibagi koefisien. Koefisien itu yang mana? Jadi tinggal gini, yang ada di A ini dibagi sama nih yang ada di depan ini. Ini, yang ini dibagi ini, 2 ini. Oke, 0,4 dibagi 2, berarti yang NaOH itu kan 0,4 bagi 2, hasilnya 0,2 ya. Yang H2SO4-nya berarti 0,1 dibagi 1. Karena nggak ditulis berarti 1, 0,1. Siapa yang lebih besar, 0,2 sama 0,1? Oh, tentunya NaOH lebih besar, maka dia nanti akan bersisa. Nanti ada sisanya di sini. H2SO4-nya karena dia lebih kecil dia bakalan habis, maka di sini 0 gitu ya. Nah, semua yang ada di ARS ini yang sebelum panah itu pasti dikurang. Yang setelah panah itu ditambah. Ingat ya Bapak Ibu. Oke, sekarang 0,1 dikurang berapa yang hasilnya 0? 0 kan pasti 0,1 ya. Nah, jadi di sini 0,1. Sekarang yang di sini isiin berapa, Bu? Isinya caranya pakai rumus ajaib. Rumus ajaibnya gimana? Rumus ajaibnya yang ditanyakan per yang diketahui, koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Oke, sampai nyari ini ya. Sekarang kita mau nyari yang ada di sini nih, di sini juga. Di sini juga. Nah, rumusnya tuh apa? Rumusnya koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Ini kan yang belum ada nih, berarti dia ditanyakan si NaOH-nya. Koefisien si NaOH-nya yang ditanyakan kan 2, berarti 2 dibagi yang diketahuinya siapa? Nah, yang udah ada angkanya kan ini nih si H2SO4. Berapa koefisiennya? 1, berarti 2 dibagi 1 dikali mol yang diketahui. Kan ini yang udah ada ya. Berarti 2 bagi 1 dikali 0,1 hasilnya 0,2. Nah, udah tinggal 0,4 dikurangi 0,2, berarti ini 0,2 mol gitu ya. Sekarang yang di sini, oh yang belum ada kan angkanya si Na2SO4. Koefisiennya berapa? 1, berarti gitu. Dibagi yang udah angkanya, ada angkanya tadi siapa? Si H2SO4. Koefisiennya berapa? 1 dikali angka yang udah diketahui 0,1. Oh, berarti dia 0,1. 0 ditambah 0,1. Ingat kalau setelah panah mah ditambah ya. Berarti jadi 0,1. Ini juga sama gitu caranya. 2/1 kali 0,1 jadi 0,2 gitu. Oke,
sampai sini dulu deh. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Setelah itu kalian kerjakan dulu contoh soal 1. Ini belum selesai nih. Kalian harus masih cari dulu molaritasnya nanti. Molaritas yang sisanya, karena sisanya NaOH, berarti nanti cari molaritas si NaOH gitu. Jadi ini belum selesai ya. Kalian sampai sini dulu deh. Coba nanti kerjakan latihannya. Oke, dikumpulkannya hari ini kalau bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.